Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Bersama-sama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu memberi kita nikmat rahmat. Yang paling utama adalah nikmat iman, sehingga kita dengan nikmat iman kita bisa melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmat iman kita bisa menjauhi, berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita fahami bersama, yaitu perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Semua perintah itu adalah muaranya adalah untuk kemaslahatan kita manusia. Sedikit pun tidak ada maslahat manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang manusia itu ada yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena terasa itu berat dan seakan-akan itu untuk Allah. Akan tapi kalau kita fahami dengan sebenarnya adalah bahwa perintah Allah adalah untuk kebaikan kita manusia ini. Kita manusia ini adalah produk Allah, makhluk Allah. Artinya kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tamsilkan, kita umpamakan, kita manusia ini bagaikan produk sebuah perusahaan. Apakah itu produk perusahaan yang berupa mobil Toyota, mobil Innova, bagian dari Toyota, mobil Honda, sepeda motor, bahkan HP sekalipun, inilah produk, hasil produk manusia. Untuk menggunakan produk-produk itu semuanya dari perusahaan dipastikan ada tata cara penggunaannya, cara menggunakannya. Agar apa? Agar supaya di dalam menggunakan mobil, sepeda motor, HP, dan macam-macam produk lainnya itu supaya bisa berjalan, supaya bisa aman dan jalan dengan aman, dengan selamat,
tidak ada kerusakan apapun. Jadi kalau kita membeli produk apapun, dipastikan ada kertas yang isinya adalah untuk petunjuk penggunaan. Itu contoh penggunaan mobil umpamanya. Di mobil itu ada mesin. Di dalam mesin itu tentu untuk berputar dengan baik harus menggunakan oli pelumas. Itu untuk supaya mesinnya berputar dengan baik. Untuk menggerakkannya juga harus menggunakan bahan bakar. Ya. Ada yang menggunakan bahan bakar solar, ada yang menggunakan bahan bakar premium, pertalite, dan lain sebagainya. Itu kalau kita menggunakan dengan aturan yang dibuat oleh perusahaan, tentu kita akan menggunakan mobil itu dengan aman, tidak ada kerusakan apapun. Tapi manakala dicoba saja supaya tidak usah beli oli, tidak usah beli BBM, kemudian supaya gratis kita cukup ngambil air, kemudian kita masukkan ke bagian mesin, tentu lama-lama juga mesin itu akan rusak. Demikian juga BBM-nya. Kalau BBM-nya itu harus menggunakan pertalite atau bensin atau atau solar. Kalau solar ya diisi dengan solar. Kalau bensin ya diisi dengan bensin. Jadi harus menggunakan sesuai dengan petunjuk dari perusahaan itu. Ya, sepeda motor dan lain-lain sebagainya produk dari sebuah perusahaan atau pabrik. Lah kita manusia ini adalah hampir sama dengan produk-produk itu. Kita adalah dicipta, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Untuk supaya kita manusia itu berjalan lancar, aman, mencapai tujuannya, di dunianya juga selamat, aman, juga nanti di akhirat juga aman, masuk ke surganya, kita harus menggunakan aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah produk Allah, makhluk Allah. Nggak boleh kita coba-coba kemudian kita menggunakan aturan yang lainnya. Karena kita adalah makhluk Allah, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau supaya kita itu aman, selamat dunia dan akhiratnya, harus menggunakan aturan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu aturan petunjuk Allah itu? Di surat Al-Baqarah ayat 2 Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, itulah kitab Al-Quran. La raiba, tidak ada yang perlu diragukan, enggak ada yang diragukan. Artinya benar adanya, tidak boleh meragukan isi Al-Quran itu, isi petunjuk untuk manusia hidup di dunia ini untuk menuju selamat nanti di akhirat. Hudan sebagai petunjuk, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah Al-Quran. Jadi kita manusia semuanya harus
patuh, taat, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memilih yang lainnya. Hanya mengikuti, taat dengan undang-undang, aturan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namun juga banyak orang yang masih meragukan. Bahkan tidak hanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak Islam. Ada juga orang-orang Islam mengaku Islam, tapi punya sifat hati munafik. Mereka meragukan isi Al-Quran. Mereka meragukan petunjuk aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini. Banyak sekali. Banyak sekali. Mereka berusaha untuk ragu dan berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk ragu dengan Al-Quran. Padahal sekali lagi bahwa Al-Quran adalah petunjuk, aturan dari Allah untuk manusia, untuk supaya hidupnya di dunia selamat dan nanti di akhirat juga selamat masuk ke surganya. Kemudian yang perlu kita pahami pula bahwa semua perintah Allah itu bermanfaat untuk manusia. Tidak ada perintah Allah yang mencelakai manusia. Tidak ada perintah Allah yang mencederai atau yang menyusahkan manusia. Tapi memang kadang-kadang orang itu merasa bahwa perintah Allah itu terasa berat, bahwa Allah itu membebani perintah-perintah Allah. Ini banyak orang yang seperti itu. Sehingga karena terasa berat, seperti perintah puasa, itu terasa berat bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sekali orang-orang yang tidak mau puasa. Masih banyak sekali orang-orang yang tidak mau sholat. Masih banyak orang-orang yang tidak mau zakat. Masih banyak orang yang tidak mau haji, padahal secara ekonomi mereka mampu untuk membiayai perjalanan haji ke Baitullah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perintah yang berupa larangan juga dapat juga masih banyak orang-orang yang itu sudah jelas dilarang oleh Allah, tapi juga masih mencoba-coba, mereka berusaha untuk menghalalkannya. Contoh yang paling baru di dalam dunia perpolitikan Indonesia adalah bahwa pemerintah Indonesia melegalkan produk minuman keras. Berusaha mereka untuk mencari rezeki, mencari keuntungan dari minuman keras itu. Secara ekonomi mungkin saja akan menambah nilai investasi, menambah pemasukan ke kas negara. Akan tapi Allah sudah jauh-jauh mengatakan bahwa minuman keras itu ada manfaatnya memang. Akan tapi dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Waktu itu zaman Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat
para orang-orang yang hidup pada zaman Nabi. Orang-orang pada bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana tentang khamr dan al-maisir, perjudian itu? Qul fihima, Nabi menjawab, fihima, di dalam keduanya, yaitu khamr dan judi, ismun kabir, adalah dosa besar. Jadi dosa besar khamr dan judi itu. Wa manafi'un linnas, dan ada manfaatnya untuk manusia. Ya tadi itu, bahwa judi, khamr dengan berdalih untuk pendapatan negara, kemudian mereka berusaha untuk cari keuntungan di dua hal tadi, yaitu khamr dan judi. Tapi kata Nabi, firman Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya itu, dosa khamr dan dosa judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Itulah hal-hal yang perlu kita fahami bersama, sehingga kita ini semakin hari semakin menuju ke ajal, kita selalu berusaha untuk melaksanakan, berusaha menjadi orang yang taat untuk melaksanakan perintahnya, taat untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita berusaha sekuat tenaga dimanapun kita berada, kita berusaha untuk taat kepada Allah, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, kapanpun, dalam keadaan apapun, harus berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah setelah kita berbuat salah, berbuat dosa, segera untuk berbuat baik. Karena dengan demikian kita khilaf, kita salah, kemudian kita berusaha untuk berbuat baik, maka kebaikan itu, amal baik itu akan menutup amal jelek kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kamu bergaul, berkomunikasi dengan manusia yang lainnya dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, sehingga kita ke depan kita menjadi orang yang lebih baik, dan di akhir hayat kita dalam keadaan happy ending, kata orang. Dalam bahasa agama adalah husnul khotimah, akhir yang baik. Mudah-mudahan. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.